يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi wanita. Nama Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha sudah tidak asing lagi di kalangan kaum sufi. Dialah seorang wanita yang terjaga kesuciannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, sehingga ia ikhlas menyerahkan jiwa raganya, hidup matinya, serta ibadahnya hanya kepada yang dicintainya. Rabi'ah tidak lagi menginginkan surga atau takut neraka, kecuali mengharap keridhaan Allah semata, sehingga ia rela seumur hidupnya untuk tidak menikah. Kisah pertama, kelahirannya. Rabi'ah berasal dari keluarga miskin, dan ia adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri Ismail. Bahkan karena miskinnya pada saat malam menjelang kelahiran anaknya, mereka tidak memiliki persiapan sama sekali. Rumah mereka gelap karena tidak ada minyak setetes pun untuk lampu penerangan, apalagi mengoles pusar putrinya. Bahkan tak selembar kain pun untuk bisa dipakai menyelimuti sang bayi yang masih merah itu. Karena terdorong rasa kasihan kepada sang bayi, maka si istri menyuruh suaminya untuk mencari minyak. "Pergilah kepada tetangga kita dan mintalah sedikit minyak untuk menyalakan lampu." Tetapi sebelumnya Ismail pernah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu kepada orang lain. Maka laki-laki itu mengambil langkah bijaksana agar tidak menyakiti hati istrinya. Ismail segera pergi menuju rumah salah seorang tetangga, kemudian menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tersebut. Setelah itu kembali kepada istrinya dan berkata, "Mereka tidak mau membukakan pintu." Wanita malang itu menangis sedih, sedangkan Ismail hanya bisa merenungi nasibnya sambil menekurkan kepala di atas lutut. Lama ia duduk seperti itu hingga terlena, dan dalam tidurnya Ismail bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru lahir itu adalah ratu kaum wanita, dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara umatku. Besok pagi pergilah kau menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Basrah. Tulislah kata-kata berikut ini di atas sehelai kertas. Setiap malam engkau bersalawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi kau lupa melakukannya. Sebagai penebus kesalahanmu itu, maka berikanlah 400 dinar yang engkau peroleh secara halal kepada orang ini." Ayah Rabi'ah langsung terjaga dari tidurnya. Air matanya mengalir membasahi pipi. Kemudian ia mengambil secarik kertas untuk menulis perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dikirim melalui pengurus rumah tangga istana. Gubernur sangat terkejut setelah membaca surat dari ayah Rabi'ah yang isinya tepat sebagaimana yang telah dilakukan. Ia segera mengambil uang sesuai jumlah yang tertulis pada surat tersebut. Kemudian berkata kepada pembantunya, "Sebagai ungkapan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengingatkanku, maka berikanlah uang 400 dinar ini kepada Syekh, ayah Rabi'ah, dan sampaikan kepadanya
bahwa aku mengharap kedatangannya untuk dapat berkenalan. Namun tidak pantas orang seperti engkau datang kepadaku. Akan lebih baik jika aku yang datang dan menyeka pintu rumahmu dengan janggutku ini. Demi Allah, aku mohon, apapun yang kau perlukan maka katakan saja padaku. Alhasil, uang dari gubernur Basrah tersebut sampai kepada Ismail, dan ia pun bergegas membeli barang yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat merawat bayinya dengan baik, seperti yang dilakukan tetangga-tetangganya. Demikianlah bayi Robi'ah dapat tumbuh dan sehat. Kisah kedua, terjadi bencana. Takdir berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha, namun ketentuan tetap berada pada Yang Kuasa. Ayah bunda tercinta telah berpulang ke rahmatullah di saat Robi'ah memasuki usia remaja. Gadis kecil itu menjadi yatim piatu dan hidup bersama keempat kakak perempuannya. Suatu saat kota Basrah yang subur itu terlanda bencana. Kekeringan dan kelaparan menyiksa penduduk, sehingga di masa yang sulit itu Robi'ah terpisah dari kakak-kakaknya. Pada suatu hari, ketika Robi'ah berada di luar rumah, tiba-tiba datang seorang penjahat. Robi'ah ditangkap dan dijual dengan harga 6 dirham. Gadis kecil itu dijadikan budak oleh pembelinya. Ia diperintah dengan seenaknya sendiri, bahkan harus mengerjakan pekerjaan berat yang bukan untuk anak-anak. Di hari yang lain, Robi'ah berjalan seorang diri. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak dikenal. Dengan penuh ketakutan, ia berlari sekuat tenaga. Namun malang tak dapat dihindarkan. Kaki Robi'ah tergelincir sehingga tangannya terkilir. Gadis itu menangis sambil mengantuk-ngantukkan kepalanya ke tanah, seraya mengeluh. Ya Allah, aku adalah orang asing di negeri ini dan tidak mempunyai ayah dan ibu. Aku seorang tawanan yang tak berdaya dengan tangan cedera, tetapi aku tidak merasa sedih. Aku ingin memenuhi kehendak-Mu. Dan untuk mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak. Tiba-tiba Robi'ah mendengar suara yang tak berwujud. Robi'ah, janganlah engkau berduka. Esok lusa engkau akan dimuliakan, sehingga malaikat-malaikat iri kepadamu. Robi'ah segera kembali kepada majikannya. Di siang hari ia berpuasa untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan malam hari ia berdoa kepada Allah dengan berdiri di sepanjang malam. Pada suatu malam, majikan Robi'ah terjaga dari tidurnya, dan ketika hendak ke belakang, ia lewat di sebelah kamar gadis itu. Sang majikan tanpa sengaja melihat Robi'ah sedang bersujud, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku ingin memenuhi perintah-Mu dan mengabdi kepadamu. Jika saja aku dapat mengubah nasibku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi Engkau telah menyerahkan diriku kepada kekuasaan seorang hamba-Mu. Rangkaian doa yang diucapkan oleh Robi'ah menyentuh hati sang majikan. Namun sesaat kemudian kedua mata laki-laki itu terbelalak. Tatkala tiba-tiba muncul sebuah lentera tanpa rantai berada di atas kepala Robi'ah. Cahayanya sangat menyilaukan, menerangi seisi rumah. Sang majikan jadi ketakutan dan berlari kembali ke kamar tidurnya. Kemudian duduk merenung hingga fajar tiba.
Keesokan harinya, sang majikan memanggil Robi'ah dengan sikap dan tutur kata yang lembut, dan ia memberi kebebasan kepada gadis itu. Robi'ah minta izin. "Izinkanlah aku pergi." Sang majikan mengizinkannya. Kemudian gadis itu pergi ke padang pasir, menempuh perjalanan jauh, mencari tempat yang sepi untuk berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah dengan tekun beribadah. Ya latifan bil ibad